Untold Crime Indonesia Episode 1. Ibu tiriku menyiksaku karena cemburu. Selamat malam semuanya. Good night everyone. Balik lagi nih bareng gua Atar Fauzan dalam podcast kesayangan kita semua, Untold Crime Indonesia. Sekarang gue lagi ditemenin sama partner in crime. Gua mohon Mbak langsung aja diperkenalkan. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, gue Syifa Maharani sebagai partner Atar di episode kali ini. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih Atar tuh, oh my god, pembawa host yang keren banget loh guys. Itu sih nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Ngomong-ngomong, sekarang tuh lagi hari ibu bukan sih, Sipa? Iya bener banget sih Tar, apalagi sekarang tanggal 22 Desember ya, tepatnya hari ibu nggak sih Tar? Bener banget. Kasih ibu. Oh ya, untuk para ibu di luar sana yang lagi mendengarkan podcast ini, awareness buat para ibu-ibu, kalian itu sangat amat berharga. Kasih ibu selamanya. Love you. Iya, apalagi kita sebagai anak kita sangat bersyukur banget disayangi oleh ibu kita, diajari baik-baik dari yang tidak paham sampai paham ya Tar. Tapi sayangnya tuh salah satu ibu di luar sana nih, ada yang nggak seperti itu sih, Fa. Langsung aja, kita mau ngobrolin apa sih di Untold Crime episode pertama kita hari ini? Jadi kita tuh akan membahas ibu tiri yang sangat benci terhadap anak tirinya. Akan dibawakan oleh narasumber kita. Narasumber kita siapa sih Tar? Narasumber ganteng dan cantik kita boleh dong langsung perkenalkan dirinya. Halo, nama aku Vina dan aku membawa partner narasumber kalian yaitu. Halo semuanya, aku Rasya Farezi. Oke, jadi sesuai judul kalian tadi, kita bakal ngebawain cerita yang dimana sebelumnya aku turut berduka cita untuk orang tua ataupun keluarga yang ditinggalkan. Karena cukup prihatin dari cerita yang aku dapat ini, anak sekecil itu dianiaya oleh ibu tirinya sendiri. Jadi, aku langsung mulai aja. Ada anak yang bernama Ahmad Nijam, umurnya baru 6 tahun. Kecil banget kan? Nijam ini terlahir dari ibu yang bernama Tiwi. Dan dia memiliki ibu tiri yang bernama Ifta. Nijam ini sehari-harinya bersama ayahnya dan ibu sambungnya. Karena sangat disayangkan, ibu kandung Nijam ini sudah berpisah dengan ayahnya. Nah, ayahnya ini tuh percaya banget buat ninggalin Nijam bersama Iftah di dalam rumahnya. Karena ayahnya emang sering banget nih keluar kota, karena emang kerjanya di luar kota. Itu yang akhirnya juga buat ayahnya Nijam percaya buat ninggalin Nijam sama Iftah. Ayahnya Nijam ini ngeliat Iftah sayang banget sama Nijam. Baik, lembut, perhatian, yang ngerasa kayak beruntung lah ketemu sosok perempuan yang bisa sayang sama anaknya. Terlebih itu anak tirinya gitu loh. Beruntung lah pokoknya. Tapi tiba-tiba di hari Selasa tanggal 20 Agustus kemarin, pagi-pagi gurunya Nijam ini dicat sama ibu tirinya, si Ifta itu. Kayak, "Assalamualaikum ibu, izin, Nijam demam dan sakit perut," gitu, kata si Ifta ini. Gurunya Nijam kayak, "Oh ya udah," dibalas cuman kayak, "Oh iya, semoga lekas sembuh ya bu," gitu. Karena emang di hari sebelum itu Nijam ini sempet izin ke WC sama gurunya gitu. Kayak, oh gurunya jadi mikir, oh mungkin Nijam masih sakit perut sampai sekarang jadinya izin. Ya, masuk akal. Gak ada mikir apa-apa, gurunya sempet gak mikir apa-apa di saat itu karena emang ya udah kayak biasa. Gurunya di chat kayak cuman nanya gimana nih jam di sekolah sama Sifta ini, terus sama nanyain PR, ada PR atau enggak gitu-gitulah, selayaknya perhatian ibu ke anak gitu. Terus hari Rabunya bapaknya Nijam ini baru pulang kerja dari luar kotanya, dari Sintang, Pontianak, tapi gak ngeliat Nijam. Nanya tuh ke istrinya, "Nijam mana?" Kayak gitu kan. Terus istrinya kayak, "Loh, aku gak tahu,
Bukannya Nijam dijemput sama pacarnya Tiwi, si ibu kandungnya ini. Kemarin tuh Nijam dijemput 2 orang loh. Ya aku pikir kamu tahu soal itu, kata si ibu tirinya. Bapaknya sontak panik. Mana? Di mana anak saya? Aduh, langsunglah bapaknya itu melapor ke polisi di Mapolda Kalimantan Barat kalau anaknya ini diculik. Sempet tuh di-share di sosmed maupun di tempat-tempat lainnya, di-share semuanya sampai dibikin spanduk kalau anaknya itu hilang. Semua orang pada nyari Nijam. Sampai gurunya Nijam tuh datang ke rumahnya Nijam kayak, kok bisa gitu kan. Nah, ibunya Nijam ini ngejelasin seperlunya aja kayak, pokoknya Nijam diculik bu sama pacar ibunya, ibu kandungnya, gitu kata Iftah. Tapi guys, aku turut prihatin banget di sini. Aku gak tega banget di hari Kamis tanggal 22 Agustus, bapaknya Nijam ini akhirnya nemuin Nijam. Nijam ketemu. Harusnya kita kalau ketemu sama anak kita yang hilang udah lebih dari sehari itu, alhamdulillah dong harusnya. Iya. Tapi Nijam ini ketemu di samping rumahnya, kayak ada space di samping rumahnya, di dekat rumah tetangganya itu, alias ada celah sedikit di antara kedua rumah itu, jadi kayak lorong gitu lah. Bapaknya Nijam ini nemuin Nijam di situ. Ada karung yang udah bau banget, yang super nyengat, dan waktu dibuka kaki mungil dari Nijam ini keluar di sela-sela kalung tersebut. Aku gak tega banget nyeritain ke kalian buat kronologinya, jadi bisa dilangsungin buat ke Rasya aja. Jadi buat Rasya tolong jelasin kronologinya. Iya, jadi begini kronologinya. Aduh, sedih banget deh. Di hari Senin, waktu Nizam pulang sekolah, Iftah ini tuh kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak marah-marah ke Nizam, terus berkata, nakal ya kamu, udah di sini aja, jangan masuk ke dalam. Nah, dari Senin jam 11 siang, Nizam tuh di luar, hujan, nggak makan sama sekali. Jam 11 setelah jam 11 siang, setelah 24 jam, baru Iftah ini keluar. Nizam langsung disuruh mandi. Nizam masuk jalan sempoyongan karena seharian kehujanan, kedinginan, belum makan. Setelah mandi, Nizam ini tiba-tiba kayak ngap-ngapan gitu, kayak nggak ada napas. Sempat coba dikasih napas buatan sama si Iftah dan berhasil. Tapi nggak lama itu Nizam kejadian ngap-ngapan lagi. Iftah panik banget. Dia terus coba buat kasih napas buatan sampai akhirnya Nizam berhenti bernapas. Iftah udah gak kuat banget. Sampai akhirnya Iftah narik mayat Nizam ke belakang, nyari karung dan dimasukin ke situ dan ditaruh di selipan rumahnya. Menurut keterangan ibu kandungnya Nizam, Iftah tuh emang dari dulu kayak kurang gitu, karena ayahnya Nizam lebih perhatian sama si Izamnya, nggak sama anak tirinya itu. Wah, serem banget ya Tar kalau dari ceritanya mah. Ini sih udah bukan serem lagi ya, ini udah psikopat nggak sih itu masuknya, sifat? Iya sih, aku yang denger aja merinding. Sebagaimana anak kecil yang polos belum tahu apa-apa Tar udah dianiaya oleh bu tirinya. Tapi gue mau nanya deh. Ini kan si Iftah ini ceritanya dia cemburu ya sama perlakuan suaminya. Itu kalau dari tanggapan ibu kandungnya si Nijam ini bagaimana ini ya? Dia masa nggak shock gitu melihat anaknya itu disiksa, dikurung sama ibu tirinya sendiri gitu? Sebenarnya Tar, mereka tuh dulu ada cekcok gitu loh antara ibu kandung Nijam dan ayah kandung Nijam, itu ada cekcok. Mereka tuh ribut ingin hak asuh anaknya itu turun ke ibu kandungnya, karena kalau dilihat dari perhatian sebenarnya itu lebih perhatian ibu kandungnya, karena menurut aku
ya ibu itu kayak sosok yang paling pahlawan lah untuk anak-anaknya gitu. Tapi karena ayahnya Nijam ini kekeh dan udah berkali-kali bilang ke ibunya Nijam kalau anak itu harus diurus sama saya kayak gitu. Sempet ada cekcok keluarga juga, mereka rame bener-bener yang kayak ngebawa-ngebawa tetangga, tapi yang menang tetaplah ayahnya Nijam. Dan ibunya Nijam ini sebenarnya nggak percaya gitu loh sama si Ifta ini, karena emang dari dulu Ifta itu nggak suka sama Nijamnya. Saya nggak suka ada anak tiri, katanya seperti itu sih kata ibunya Nijam. Dan apalagi tuh ayahnya Nijam ini lebih suka sama Nijam. Tapi menurut aku di posisinya ibu Nijam ini nggak dibenarkan. Tapi kalau misalkan jadi dia, ada sih iri dengkinya seorang wanita gitu loh. Masa suaminya lebih suka sama anak tirinya dibanding lebih suka sama anak kandungnya gitu loh, dibanding anak yang udah mereka ini kan maksud yang udah mereka rawat gitu dari bayi. Kan Ifta ini baru ngerawatnya pas umurnya udah gede kan, udah 6 tahun. Jadi adalah rasa iri dari situ. Apalagi ayahnya ini lebih perhatian sama Nijamnya gitu loh, dibanding anak kandung mereka yang benar-benar bukan anak tirinya Ifta ini. Jadi mungkin dari situ kita simpulkan kalau misalkan iri dengki itu beneran bikin hal negatif yang berdampak negatif juga, apalagi sampai menghilangkan nyawa gitu. Iya benar banget sih Pin. Sebelumnya kita bela sungkawan terhadap anak kecilnya, semoga diterima ya di sisi Allah. Amin, semoga almarhum diterima semua amal kebaikannya, semoga tenang di alam sana. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga ibu tirinya juga bisa dihukum sejerah-jerah mungkin sih menurut aku, karena hal yang dilakukan sama ibu tirinya juga nggak benar sih. Ya nggak sih, anak yang masih sekecil itu udah, ya ampun, masa ya nggak gitu harusnya nggak sih. Semoga mendapatkan hukuman yang setimpal juga. Amin ya Allah. Iya bener banget, apalagi di hari ibu gini kita harus menjadi pembelajaran bahwa gak selamanya ya guys yang pembencian itu atau iri dengki itu sangatlah baik atau gimana. Boleh kita iri, tapi kita tidak boleh sampai menghilangkan nyawa seseorang, apalagi anak kecil yang belum tahu apa-apa. Nah, ini jadikan pelajaran juga teman-teman buat semua yang lagi mendengarkan, yang masih ada ibu di rumah, yang ibunya baik-baik aja, itu boleh langsung jadikan cerita ini sebagai pelajaran, boleh langsung peluk lagi ibunya, sayang lagi ibunya. Karena kalian itu beruntung, kita itu beruntung nggak mendapatkan nasib sama seperti si Nijam ini. Jadi kita itu harus benar-benar sangat amat bersyukur ya teman-teman. Iya, kita masih diperhatikan, masih disekolahkan, masih dikasih makan aja, itu salah satu hal yang udah baik banget ya nggak sih Tar, yang udah dilakukan perjuangan ibu. Bener banget sih Pak. Emang true crime itu selalu ada ya di mana-mana. Bahkan di hati seorang ibu pun yang sekiranya itu penuh dengan ladang kebaikan dan kesayangan, itu tetap ada saja celah-celah yang bisa membuat seorang ibu itu melakukan tindakan yang begitu tidak terpikirkan. Iya benar sekali sih Tar. Baiklah, ini sudah sangat amat cerita yang sangat amat membalut hati dalam kenangan memoris yang membuat kita semua itu bersyukur. Teman-teman semua yang ada mendengarkan juga ini harus sangat amat bersyukur. Gua sama Siva juga dengan teman-teman yang ada di sini mengucapkan bela sungkawa juga kepada seluruh keluarga Nijam, seluruh keluarga yang terlibat di sini. Semoga amal ibadahnya Nijam tuh beneran diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, utamanya kita sudah mendekati waktu penutupan nih teman-teman. Tapi ceritanya Iya tampaknya benar banget nih Tar. Tapi udah ceritanya sangat sedih ya Tar. sedih banget. Ini tuh beneran
menyayat hati lah. Padahal di hari ibu ini ya. Terima kasih banget buat Rasya sama Vina yang udah memberikan cerita yang benar-benar memorable, benar-benar sangat amat menusuk hati sebenarnya ya. Saya juga kena di hati ini sebenarnya. Iya, ini udah mulai meneteskan air mata ya, apalagi malam-malam gini, Tar. Bener banget. Ngomongin udah malam-malam, sebaiknya yang lagi dengerin podcast ini nih, udah jam 12 gini, boleh langsung siap-siap tidur. Hati-hati besok masih hari Sabtu. Nanti Benar ada sekali. kerja. Berarti sekian dari podcast kami nggak sih, Tar? Bener banget sih, Pak. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel kami untuk selalu mendapatkan info-info terbaru, update-update terbaru, dan episode-episode terbaru dari podcast True Crime Untold Story Indonesia. Wow, keren banget. Terima kasih guys yang sudah dengerin. Sekian podcast kami. Jangan lupa untuk terus saja, aku ingatkan lagi, untuk terus saja mengingatkan diri bahwa kasih sayang ibu itu tidak ada batasnya. Meskipun ibumu adalah seorang psikopat. Thank you and goodbye. Terima kasih semua. Dadah semua, terima kasih.